Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Iriani, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini saya bakal ngebahas mengenai suatu isu yang ada di Kalimantan Timur, yaitu tentang industri pertambangan batubara. Seperti yang sudah kita ketahui, industri pertambangan batubara menjadi salah satu komoditi yang memberikan pemasukan besar terhadap pendapatan daerah dan devisa negara. Bahkan sektor ini dikatakan menjadi salah satu sektor untuk menopang hidup masyarakat daerah dan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi, bumi, udara, dan kekayaan alam lainnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam artian, sumber daya alam ini harus benar-benar digunakan untuk rakyat dalam mencapai tujuan, yaitu kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sehingga di dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut sudah dipastikan untuk kepentingan rakyat yang dapat terpenuhi dengan baik. Tetapi pada kenyataannya, pengelolaan sumber daya alam di sektor pertambangan ini masih belum memberikan dampak yang baik terhadap kehidupan masyarakat. Walaupun dari sisi ekonomi mampu meningkatkan pendapatan asli daerah, membuka lapangan pekerjaan, dan mampu memberikan pemasukan ekonomi bagi negara, tetapi dalam prosesnya tambang batubara ini tidak memihak kepada masyarakat. Karena yang merasakan hasil dari batubara itu sendiri hanya segelintir orang saja, dan masyarakat yang berada di kawasan pertambangan hanya merasakan dampak negatifnya yang ditimbulkan dari bekas lubang tambang batubara tersebut. Masalah tambang adalah salah satu masalah yang serius bagi kondisi lingkungan hidup yang disebabkan oleh banyaknya izin usaha pertambangan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga kerusakan lingkungan hidup tidak menutup kemungkinan semakin besar terjadi. Seperti yang terjadi di Kalimantan Timur, yang mana kita ketahui bahwa provinsi ini menjadi salah satu provinsi yang kaya akan sumber daya alam, terutama batubaranya. Dengan banyaknya perizinan tambang batubara yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah, maka pengalihan fungsi lahan juga akan masif untuk terus dirusak. Data dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kalimantan Timur pada tahun 2017, izin usaha pertambangan yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah mencapai 1.404. Sedangkan pemerintah pusat menerbitkan 30 perjanjian karya batubara di wilayah Kalimantan Timur. Dengan banyaknya perizinan tersebut, maka pengerukan batubara akan semakin luas. Alhasil dampak yang dimunculkan terhadap lingkungan itu juga semakin besar, seperti penebangan hutan secara liar, tanah longsor, dan banjir. Dampak tersebut berkaitan erat dengan banyaknya lubang tambang di beberapa daerah. Berdasarkan data Jaringan Advokasi Tambang, Provinsi Kalimantan Timur mempunyai lubang tambang sebanyak 1.735. Akibatnya, lubang tambang tersebut tidak hanya merusak, tapi juga menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat. Banyaknya hutan yang beralih fungsi menjadi lahan pertambangan membuat kawasan yang menjadi tempat resapan udara ketika hujan jadi berkurang, dan hal tersebutlah yang menjadi salah satu penyebab banjir di kawasan Kalimantan Timur, seperti di Samarinda yang jika turun hujan sedikit saja langsung akan menyebabkan banjir. Kemudian bekas galian lubang tambang batubara yang dibiarkan begitu saja tanpa adanya tanggung jawab dari perusahaan akan berdampak pada kehidupan masyarakat. Lubang tambang batubara yang ada di Kalimantan Timur sudah banyak memakan korban jiwa. Menurut data dari Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur, terhitung sejak tahun 2011 sampai 2020, sudah ada 39 korban jiwa
yang tewas di bekas galian lubang tambang yang belum direklamasi tersebut. Hal tersebut terjadi karena kurang tegasnya pemerintah daerah untuk menuntut perusahaan agar melakukan reklamasi. Kerusakan lingkungan hidup akan terus terjadi dengan adanya eksploitasi yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan yang besar tanpa melihat dampak yang terjadi pada lingkungan ke depannya.